Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amamatur Rusdiah Mufid. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab kelas 7 Madrasah Tsanawiyah tentang Al-Marafiqul Madrasiyah. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar tentang Marafiqul Madrasiyah. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Marafiqul Madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada dan khobarnya. Yang kedua, menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal mubtada dan khobar dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema yaitu Marafiqul Madrasiyah. Nah, yang ketiga yaitu mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal, mubtada, dan khobar baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir yaitu menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan tema Marafiqul Madrasiyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, mubtada, dan khobarnya. Materi yang pertama ada tentang al-mufradat. Nah, di sini adik-adik bisa mengulangi kembali mufradat apa yang telah kakak ucapkan. Nah, yang pertama tentang anwa'ul madaris, jenis-jenis madrasah. Nah, di anwa'ul madaris ini terdapat 6 mufradat. Yang pertama, madrasah. Madrasah yang artinya sekolah. Yang kedua ada hukumiyah. Hukumiyah yang artinya negeri. Yang ketiga ada ahliyah. Ahliyah yang artinya swasta. Yang keempat ada ibtidaiyah. Ibtidaiyah yang artinya ibtidaiyah atau dasar. Yang kelima ada mutawassithah. Mutawassithah yang artinya tsanawiyah. Nah, yang terakhir ada tsanawiyah. Tsanawiyah yang artinya aliyah. Mufradat yang kedua yaitu tentang ghurafu fil madrasah, ruangan-ruangan di madrasah. Nah, ghurafu fil madrasah ini terdapat 6 mufradat. Yang pertama yaitu ghurfatu ra'isil madrasah. Ghurfatu ra'isil madrasah yang artinya ruang kepala madrasah atau ruang kepala sekolah. Yang kedua yaitu ghurfatus syu'unil idariyah. Ghurfatus syu'unil idariyah yang artinya ruang tata usaha. Yang ketiga yaitu ghurfatul haris. Ghurfatul haris yang artinya ruang piket. Yang keempat ada ghurfatul mudarris. Ghurfatul mudarris yang artinya ruang guru. Yang kelima ada ghurfatul isyraf. Ghurfatul isyraf yang artinya ruang pembinaan.
Nah, yang keenam ada ghurfatus shihhah. Ghurfatus shihhah yang artinya ruang kesehatan. Nah, mufradat yang ketiga yaitu tentang marafiqul madrasah, fasilitas madrasah. Nah, mufradat yang pertama yaitu idaratun. Idaratun yang artinya kantor. Yang kedua ada faslun. Faslun yang artinya kelas. Yang ketiga ada bilatun. Bilatun yang artinya lantai. Yang keempat ada bustanun. Bustanun yang artinya taman. Yang kelima ada hadiqatun. Hadiqatun yang artinya kebun. Yang keenam ada sahatun. Sahatun yang artinya halaman. Yang ketujuh ada saqfun. Saqfun yang artinya atap. Yang kedelapan ada sulamun. Sulamun yang artinya tangga. Yang kesembilan ada ma'malun. Ma'malun yang artinya laboratorium. Mufradat yang ke-10 yaitu mis'adun. Mis'adun yang artinya elevator. Yang ke-11 ada hammamun. Hammamun yang artinya kamar mandi. Yang ke-12 yaitu kanzun. Kanzun yang artinya gudang. Selanjutnya ada mabna. Mabna yang artinya gedung. Mufradat selanjutnya ada makhfarun. Makhfarun yang artinya pos satpam. Nah, selanjutnya ada masjidun. Masjidun yang artinya masjid. Nah, mufradat selanjutnya ada musalla. Musalla yang artinya musola. Mufradat yang ke-17 yaitu ada maidanun. Maidanun yang artinya lapangan. Mufradat yang ke-18 ada mirhadun. Mirhadun yang artinya toilet. Mufradat yang ke-19 ada ma'hadun. Ma'hadun yang artinya ma'had. Mufradat yang ke-20 ada maqsofun. Maqsofun yang artinya kantin. Nah, mufradat selanjutnya ada qa'atun. Qa'atun yang artinya aula. Selanjutnya ada maktabatun. Maktabatun yang artinya perpustakaan. Mufradat selanjutnya ada mal'abun. Mal'abun yang artinya playground. Selanjutnya ada tobakun sufliyun. Tobakun sufliyun yang artinya tingkat bawah. Nah, mufradat yang terakhir ada tobakun ulwiyun. Tobakun ulwiyun yang artinya tingkat atas. Mufradat selanjutnya yaitu tentang as-sifah wal hal, kata sifat dan keadaan. Nah, yang pertama ada kata shaghirun. Shaghirun yang artinya kecil dan lawannya yaitu kabirun. Kabirun yang artinya besar. Yang kedua ada kata qaribun. Qaribun yang artinya dekat. Lawannya yaitu ba'idun. Ba'idun yang artinya jauh. Nah, yang ketiga ada kata qasirun. Qasirun yang artinya pendek. Lawannya yaitu tawilun. Tawilun yang artinya panjang. Nah, yang keempat ada kata qalilun.
qalilun yang artinya sedikit. Lawannya yaitu katsirun. Katsirun yang artinya banyak. Begitupun seterusnya sampai dengan kata sifat yang terakhir. Selanjutnya ada adawatul jar. Jadi huruf jar itu ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Di sini kita ambil saja satu contoh dari huruf min yang artinya dari. Contoh katanya yaitu ana min madrasatil ibtidaiyah, yang artinya saya dari madrasah ibtidaiyah. Nah, selanjutnya ada zorof makan, yang artinya kata keterangan tempat. Jadi, zorof makan ini ada 13, yaitu amama yang artinya di depan, waro'a yang artinya di belakang, tahta yang artinya di bawah, janiba yang artinya di samping, baina yang artinya di antara, wasato yang artinya di tengah, fauqa yang artinya di atas, haula yang artinya di sekitar, huna yang artinya di sini, hunaka yang artinya di sana, inda yang artinya di sisi atau milik, munzu yang artinya sejak, hatta yang artinya hingga. Nah, untuk contoh katanya yang amama yaitu al-maidanu amamal ma'had, yang artinya lapangan di depan ma'had. Nah, materi selanjutnya yaitu an-nusus, teks. An-nassul awal, teks yang pertama yaitu madrasati, sekolahku. Hadhihi madrasati, al-madrasatul mutawassithah hukumiyah Wahid bimadinati Malang. Madrasati kabiratun wa wasi'atun wa jamilatun. Wahia qaribatun minal masjidil kabir al-falah. Taqa'u madrasati fi syari' Bandung Raqmus Sabi' bimadinati Malang. Fi madrasati marafiqu madrasiyatu kathiratun minha bustanun wa hadiqatun wa hammamatun wa sahatun wa sullamun wa ghurfatul isyraf wa ghurfatul haris wa ghurfatus sihah wa ghurfatu ra'isil madrasah wa ghurfatul mudarrisin wa ghurfatus syu'unil idariyah wa qusulun dirasiyah wa qa'atun kubra wa mahzanun wa maktabul lil amni wa masjidun wa ma'malun wa ma'hadun wa maqsafun wa maktabun wa mal'abun wa maidanun wa mis'adun. Selanjutnya ada at-tadrib atau latihan soal. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menjawab soal-soal yang telah ada sesuai dengan teks bacaan sebelumnya. Soal yang pertama yaitu ismu madrasati ... Nah, pilihan jawabannya ada MTSN 1 Malang, MAN 1 Malang, MTSN 1 Kota Malang, dan MAN 1 Kota Malang. Nah, jawaban yang sesuai dengan teks sebelumnya yaitu MTSN 1 Kota Malang. Nah, begitupun dengan soal-soal seterusnya. Materi selanjutnya yaitu ada al-hiwar atau percakapan. Nah, di sini terdapat hiwar baina Hilyah wa Nadia. Nah, di sini nanti kakak minta tolong kepada adik-adik sekalian untuk maju 2 orang perempuan untuk membacakan hiwar yang telah ada, yaitu hiwar baina Hilyah wa Nadia. Setelah hiwar tadi dibacakan, selanjutnya terdapat tadrib atau latihan soal tentang hiwar tadi. Nah, di sini terdapat 6 soal. Nanti adik-adik bisa menjawab soal-soal yang telah disediakan ini. Contohnya yaitu hadza faslun shaghirun wa kabirun. Nah, nanti dari kata tersebut kita bikin
soal dan jawabannya sekalian. Contohnya, hal hadzal faslu shaghirun? Jawabannya, na'am, huwa shaghirun, atau la, huwa kabirun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.